Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadita Auranisa dengan NIM 2023 1211 004 dari kelas AK32R. Saya di sini bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Bintang Ramadana Putra, dari angkat 32R juga. Di sini kami akan mempresentasikan chapter 11 yang berjudul Depreciation, Impairments, and Depletion. Next. Petinjau bab 11. Banyak perusahaan seperti Fujitsu terpengaruh oleh aturan penurunan nilai. Seperti yang disebutkan sebelumnya, aturan-aturan ini mengakui bahwa perusahaan mungkin perlu mengurangi biaya aset untuk menunjukkan penurunan kegunaan saat kondisi ekonomi memburuk. Bab ini bertujuan untuk mempelajari proses penyusutan dan cara mengurangi biaya aset tetap, pabrik, peralatan, dan sumber daya mineral. Berikut ini adalah isi dan bagaimana bab ini disusun. Next. Bab ini juga mencakup berbagai kondisi, berbagai diskusi konseptual yang merupakan bagian integral dari yang tidak terpisahkan dari topik-topik yang disajikan di sini. Di sini ada table depreciation, impairments, and depletion. Yang pertama, depreciation, a method of cost allocation. Di dalamnya ada faktor involved in the depreciation process, kemudian ada method of depreciation. Kemudian ada others depreciation issue, itu di dalamnya ada komponen depreciation, kemudian ada depreciation and partial period. Kemudian ada depreciation and replacement of property and plants. Kemudian ada revision of depreciation rate. Selanjutnya ada impairments. Recognizing impairments illustration, reversal of impairment, loss, cost generating unit, impairments of asset to be disposed of. Kemudian ada depletion, establishing a depletion base, write-off of research costs, estimating recoverable reserve, liquidating dividend, presentation of the financial statement. Kemudian ada revaluation, recognizing revaluation, revaluation issue. Kemudian ada presentation and analysis, presentation of property, plant, equipment, and mineral research, analysis of property and plants and equipment. Next. Penyusutan sebuah metode alokasi biaya. Penyusutan adalah cara yang membagi biaya. Proses akuntansi yang dikenal sebagai penyusutan melibatkan alokasi biaya aset berwujud menjadi beban secara sistematis dan logis. Secara periode waktu yang diharapkan untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan aset tersebut, sebagai contoh, NHC Electronic Co. Ltd. menurunkan asetnya bukan karena penurunan nilai wajarnya. Sebaliknya, perusahaan ini menurunkan asetnya melalui pengenaan biaya yang next. Dasar penyusutan aset yang dapat disusutkan. Dasar penyusutan untuk aset yang dapat disusutkan didasarkan pada dua komponen biaya, awal dan sisa nilai, sisa. Bab 10 dan pembahasan biaya historis. Nilai residu adalah jumlah yang dicatat atau disusutkan
oleh perusahaan aset selama masa manfaatnya. Ini adalah perkiraan berapa banyak yang akan diterima perusahaan ketika menjual aset atau menghapusnya dari layanan. Sebuah aset dengan biaya 10.000 dan nilai residu sebesar 1.000 memiliki dasar penyusutan 9.000, seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 11.1. Computation of the depreciable base. Original cost 10.000, less residual value 1.000, depreciable base 9.000. Next. Faktor fungsional atau ekonomi termasuk dalam 3 kategori. Yang pertama, ketidakcukupan terjadi ketika aset tidak lagi bermanfaat bagi perusahaan karena tuntutan perusahaan berubah. Salah satu contohnya adalah kebutuhan akan struktur yang lebih besar untuk memungkinkan peningkatan produksi. Struktur lama mungkin masih bagus, tapi mungkin sudah tidak memadai untuk tujuan perusahaan. Yang kedua, penggantian adalah pengganti aset dengan aset yang lebih efisien dan ekonomis. Contohnya adalah penggantian komputer mainframe dengan jaringan PC, atau penggantian pesawat Boeing 767 dengan pesawat Boeing 787. Yang ketiga, ada keusangan adalah istilah yang digunakan secara umum untuk situasi yang tidak melibatkan ketidakcukupan atau penggantian. Next. Method of depreciation. Yang pertama, ada metode aktivitas atau unit penggunaan atau produksi. Metode aktivitas juga dikenal sebagai pendekatan biaya variabel atau unit produksi percaya bahwa penyusutan bukanlah hasil dari waktu, tetapi dari penggunaan atau produktivitas. Sebuah perusahaan mempertimbangkan umur aset berdasarkan output atau unit yang dihasilkan atau input atau jam kerja. Hubungan asosiasi biaya yang tepat secara konseptual bergantung pada output daripada jam yang digunakan. Namun, output seringkali sulit diukur. Untuk periode akuntansi tertentu, pengukuran input seperti jam kerja mesin adalah yang paling sesuai. Derek tidak menimbulkan masalah khusus tentang penyusutan. Stanley cukup mudah menghitung penggunaan atau jam. Jika Stanley penggunaannya keren selama 4.000 jam pada tahun pertama, biaya penyusutan akan seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi. Depreciation Calculation Activity Method Trend Example. Cost dikurang residual value dikali hours this year, total estimated hour sama dengan depreciation charge. Jadi, 500.000 dikurang 50.000 dikali 4.000, kemudian ditambah 30.000, dibagi 30.000 sama dengan 60.000. Next. 2. Metode garis lurus. Metode garis lurus melihat penurunan sebagai fungsi waktu daripada fungsi penggunaan. Karena metode ini mudah, bisnis seringkali menggunakannya. Seringkali prosedur garis lurus adalah yang paling tepat secara konseptual. Lihat konsep dasar. Ketika keusangan yang merayap adalah penyebab utama dari masa pakai yang terbatas, penggunaan dapat menurun secara bertahap sepanjang waktu. Ilustrasi 11.4. Depreciation Calculation
Straight line method, keren example. Cost dikurang residual value dibagi estimated service life sama dengan depreciation charge. 500.000 dikurang 50.000 dibagi 5.000 sama dengan 90.000. Next. Masih metode garis lurus. Distorsi dalam analisis tingkat pengembalian atau pendapatan atau aset merupakan masalah tambahan dengan penggunaan garis lurus. Seperti halnya dengan beberapa metode lain. Tingkat pengembalian meningkat seiring dengan penurunan arus pendapatan karena penurunan nilai aset. Nilai buku aset seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 11.5. Depreciation and rate of return analysis. Di tahun pertama, depreciation expense-nya 90.000. Kemudian book value-nya 410.000. Kemudian after depreciation expense-nya itu 100.000. Kemudian rate of return-nya atau income dibagi aset sama dengan 24,4%. Di tahun kedua, depreciation expense-nya 90.000. Book value-nya 320.000. Income-nya 100.000. Rate of return-nya 31,2%. Di tahun ketiga, depreciation expense-nya 90.000, book value-nya 230.000, income-nya 100.000, rate of return-nya 43,5%. Kemudian di tahun keempat, depreciation expense-nya 90.000, book value-nya 140.000, income-nya 100.000, rate of return-nya 71,4%. Tahun kelima, depreciation expense-nya 90.000, book value-nya 50.000, income-nya 100.000, kemudian rate of return-nya 200%. Next. Yang ketiga ada diminishing charge method. Biaya penyusutan yang lebih tinggi di tahun-tahun awal dan biaya yang lebih rendah pada tahun-tahun berikutnya dihasilkan dari metode penyusutan yang semakin berkurang. Metode ini sering disebut sebagai metode penyusutan yang dipercepat karena memungkinkan biaya awal tahun yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode garis lurus. Apa alasan utama untuk menggunakan metode ini? Menurut teorinya, perusahaan harus mengalami lebih banyak penyusutan pada tahun-tahun awal. Karena aset tersebut paling produktif pada tahun-tahun awal. Lihat konsep dasar. Selain itu, metode yang dipercepat menghasilkan biaya yang lebih tetap, konstan, karena biaya penyusutan lebih rendah selama periode selanjutnya. Karena biaya perbaikan dan pemeliharaan seringkali lebih tinggi, organisasi biasanya menggunakan salah satu dari dua pendekatan untuk mengurangi biaya. Metode jumlah angka, tahun berjalan, atau metode saldo menurun. Next. Sum of the year digit. Metode jumlah angka tahun menghasilkan fraksi yang menurun dari biaya yang dapat disusutkan atau biaya awal dikurangi nilai sisa. Setiap fraksi menyebut tahun 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 15. Pembilangnya adalah angka tahun estimasi umur yang tersisa pada awal tahun. Dengan cara ini, angka pembilangnya berkurang dari tahun ke tahun. Dan penyebutannya tetap konstan, 5/15, 4/15,
3/15, 2/15, dan 1/15. Setelah masa manfaat aset berakhir, saldo yang tersisa harus sama dengan nilai residu. Metode penghitungan ini ditunjukkan dalam ilustrasi 11.6.4. Sum of the year's digit depreciation schedule. Pada tahun pertama, depreciation base-nya 450.000. Remaining life in year-nya 5.000. Depreciation fraction-nya 5/15. Depreciation expense-nya 150.000. Book value end of year-nya 350.000. Di tahun kedua, depreciation base-nya 450.000. Remaining life in year-nya 4.000. Depreciation fraction-nya 4/15. Depreciation expense-nya 120.000. Book value end of year-nya 230.000. Tahun ketiga, depreciation base-nya 450.000. Remaining life in year-nya 3.000. Depreciation fraction-nya 3/15. Depreciation expense-nya 90.000. Book value end of year-nya 140.000. Di tahun keempat, depreciation base-nya 450.000. Remaining life in year-nya 2. Depreciation fraction-nya 2/15. Depreciation expense-nya 60.000. Book value end of year-nya 80.000. Kemudian di tahun kelima, depreciation base-nya 450.000. Kemudian remaining life in year-nya 1. Depreciation fraction-nya 1/15. Depreciation expense-nya 30.000. Kemudian book value end of year-nya 50.000. Hasil dari remaining life in year-nya 15. Hasil dari depreciation fraction-nya 15/15. Kemudian hasil dari depreciation expense-nya 450.000. Next. Decline balance method. Tingkat penyusutan yang ditunjukkan sebagai presentase. Digunakan dalam metode saldo menurun. Tingkat penurunan ganda untuk aset berusia 10 tahun adalah 20%, yang merupakan 2 kali lipat dari 3 garis lurus metode garis lurus metode garis lurus atau 10%. Ketika nilai buku perusahaan menurun, setiap tahun perusahaan menerapkan tarif konstan. Dalam menghitung basis yang dapat disusutkan, metode saldo menurun tidak mengurangi nilai residu dalam. Nilai buku aset tetap pada awal setiap metode dikalikan dengan tarif saldo menurun. Karena beban penyusutan mengurangi nilai buku aset setiap periode menerapkan tingkat saldo menurun yang konstan untuk nilai buku yang lebih rendah akan menghasilkan biaya penyusutan yang lebih rendah setiap tahun. Nilai buku aset tidak berubah sampai proses ini berakhir. Double declining depreciation schedule. Pada tahun pertama, book value of asset first of year-nya 500.000. Kemudian rate on declining balance-nya 40%. Kemudian depreciation expense-nya 200.000. Kemudian balance accumulated depreciation-nya 200.000. Kemudian book value end of year-nya 300.000. Pada tahun kedua, book of value
book value of asset first of year-nya 300.000, rate on declining balance-nya 40%, depreciation expense-nya 120.000, balance accumulated depreciation-nya 320.000, book value end of year-nya 180.000. Pada tahun ketiga, book value of asset first of year-nya 180.000, rate on declining balance-nya 40%, depreciation expense-nya 72.000, balance accumulated depreciation-nya 392.000, book value end of year-nya 108.000. Pada tahun keempat, book value of asset first of year-nya 108.000. Rate on declining balance-nya 40%. Balance accumulated depreciation 435.200. Kemudian book value end of year-nya 64.800. Book value of asset first of year-nya tahun kelima 64.800. Rate on declining balance-nya 40%. Depreciation expense-nya 14.800, balance accumulated depreciation-nya 450.000, book value end of year-nya 50.000. Next. Others depreciation issue. Component depreciation. Perusahaan diharuskan menggunakan penyusutan komponen sesuai IFRS, di mana setiap bagian aset tetap yang signifikan harus disusutkan secara terpisah. Perusahaan harus menggunakan alokasi yang tepat untuk setiap komponen. Misalnya, saat Nokia membeli gedung, komponen seperti fondasi, atap, dan sistem lain harus dipisahkan dan disusutkan. Sebagai contoh lain, EuroAsia Airlines membeli pesawat 100 juta dengan masa manfaat 20 tahun dan nilai residu 0, serta menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk setiap komponen pesawat yang diidentifikasikan. Airplane components. Airframe. Component amount 60 juta. Komponen useful life 20 tahun. Komponen engine component. Komponen amount-nya 32 juta. Komponen useful life-nya 8 tahun. Other component. Komponen amount-nya 8 juta. Komponen useful life-nya 5 tahun. Next. Komponen depreciation. Perusahaan harus menggunakan ini masih soal yang tadi. Tapi compilation of component depreciation-nya itu adalah komponen airframe-nya, komponen amount-nya 60 juta dibagi useful life 20 tahun sama dengan komponen depreciation 3 juta euro. Kemudian komponen engine komponennya itu komponen amount-nya 32 juta dibagi useful life 8 tahun. Berarti komponen depreciation-nya 4 juta. Kemudian others komponennya 8 juta di komponen amount. Kemudian useful life-nya 5 tahun.
Berarti hasilnya komponen depreciation-nya 1.600.000. Kemudian totalnya itu untuk komponen nolnya 100 juta. Kemudian komponen depreciation-nya 8.600.000 euro per komponen depreciation. Seperti yang ditunjukkan, Eurasia mencatat beban penyusutan sebesar 8.600.000 euro pada tahun 2020 sebagai berikut. Depreciation expense 8.600.000 di debit, kemudian accumulated depreciation equipment 8.600.000 di kredit. Pada laporan posisi keuangan pada akhir tahun 2020, Eurasia melaporkan pesawat sebagai jumlah tunggal. Penyajiannya ditunjukkan pada ilustrasi 11.10. Presentation of carrying amount of airplane. Non-current asset. Airplane 100 juta less accumulated depreciation airplane 8.600.000 dikurang berarti hasilnya 91.400.000 euro. Next. Depreciation and replacement of property, plant, and equipment. Kesalahpahaman yang umum mengenai biaya penyusutan adalah bahwa biaya penyusutan menandai penggantian aset tetap seperti properti, pabrik, peralatan. Penyusutan sama seperti biaya lainnya yang mengurangi laba bersih pendapatan. Namun perbedaannya adalah arus kas keluar ini tidak terus-menerus. Untuk menjelaskan mengapa penyusutan tidak mendanai penggantian aset tetap, asumsi perusahaan mulai beroperasi dengan aset tetap senilai 500.000 dengan masa manfaat 5 tahun. Laporan posisi keuangan perusahaan pada awal periode pelaporan adalah plan aset 500.000, equity 500.000. Jika kita mengasumsikan bahwa perusahaan tidak memperoleh pendapatan selama 5 tahun, maka laporan laba ruginya adalah di tahun pertama, revenue 0, di tahun kedua revenue 0, di tahun ketiga revenue 0, di tahun keempat revenue 0, di tahun kelima revenue 0. Depreciation-nya di setiap tahunnya bertambah 100.000. Kemudian mereka loss di setiap tahunnya 100.000. Total penyusutan aset pabrik selama 5 tahun adalah 500.000. Laporan posisi keuangan pada akhir 5 tahun adalah plan aset 0, equity 0. Next. Revision of depreciation rate. Ketika membeli aset pabrik, perusahaan secara hati-hati menentukan tingkat penyusutan berdasarkan pengalaman masa lalu dengan aset serupa dan informasi terkait lainnya. Ketentuan untuk penyusutan hanya merupakan perkiraan perusahaan, mungkin perlu merevisinya selama masa aset tersebut. Kerusakan fisik yang tidak terduga atau keusangan yang tidak dapat diperkirakan dapat mengurangi estimasi pada masa manfaat aset. Prosedur pemeliharaan yang lebih baik, revisi prosedur operasi-operasi, atau pengembangan serupa dapat memperpanjang umur aset melebihi yang diharapkan. Sebagai contoh, asumsikan bahwa Nestle membeli mesin dengan harga memperoleh 90.000. Mesin tersebut diestimasikan memiliki umur 20 tahun tanpa nilai sisa. Namun, selama tahun 11, Nestle memperkirakan akan menggunakan mesin tersebut selama 20 tahun. Oleh karena itu, umur total mesin tersebut akan menjadi 30 tahun, bukan 20 tahun. Penyusutan telah dicatat dengan tarif 1/20 dari 90.000 atau 4.500 per tahun dengan metode garis lurus. Berdasarkan umur manfaat 30 tahun, Nestle harusnya mencatat penyusutan sebesar 1/30 dari 90.000 atau 3.000 per tahun. Oleh karena itu, Nestle penyusutannya terlalu tinggi dan laba bersihnya terlalu rendah, sebesar 1.500 untuk setiap 10 tahun terakhir. Tahun terakhir atau jumlah total 15.000. Ilustrasi 11.13 menunjukkan perhitungan ini.
Next. Compilation of accumulated difference due to revision 11.13. Depreciation charge per book 1/20 dikali 90.000 per year-nya itu 4.500, untuk 10 tahunnya itu 45.000. Depreciation based on a 30 year life 1/30 dikali 90.000 berarti per year-nya dikurang 3.000. Terus untuk 10 tahunnya dikurang 30.000. Berarti excess depreciation charge-nya itu pada per year-nya itu 1.500, kemudian untuk 10 tahunnya itu di 15.000. Nestle harus melaporkan perubahan estimasi ini pada periode di saat ini dan periode mendatang. Nestle seharusnya membuat perubahan pada hasil yang telah dilaporkan sebelumnya dan tidak menyesuaikan pembuatan untuk mengejar ketertinggalan untuk periode sebelumnya. Alasannya, perubahan dalam estimasi adalah bagian yang berkelanjutan dan melekat dalam proses estimasi. Penyajian kembali secara terus-menerus dari periode sebelumnya terjadi untuk revisi estimasi kecuali jika ditangani secara prospektif. Oleh karena itu, tidak ada pencatatan dilakukan pada saat perubahan estimasi terjadi. Pembebanan biaya penyusutan pada periode berikutnya dengan asumsi penggunaan metode garis lurus, ditentukan dengan membagi nilai sisa buku dikurangi nilai residu dengan sisa umur ekonomis. Computing depreciation after revision and estimate life. Machinery-nya 90.000, less accumulated depreciation-nya 45.000, book value of machinery-nya at end of 10 year 45.000. Depreciation future period-nya 45.000, book value-nya dibagi 20 tahun remaining life itu 2.500. Berarti entry to record depreciation for each remaining 20 tahunnya itu adalah depreciation expense 2.250, accumulated depreciation machinery-nya 2.250. Next. Depletion. Bagaimana kita menentukan basis penipisan sumber daya mineral? Sebagai contoh, sebuah perusahaan seperti SA pengeluaran biaya yang cukup besar untuk menemukan sumber daya mineral. Dan untuk setiap penemuan yang berhasil, ada banyak kegagalan. Lebih jauh lagi, perusahaan ini sering menghadapi penundaan yang lama antara waktu pengeluaran biaya dan waktu untuk memperoleh manfaat dari sumber daya yang diekstraksi. Akibatnya, perusahaan ini di industri ekstraktif seperti Total SA sering mengadopsi kebijakan konservatif dalam menghitung pengeluaran yang terkait dalam pencarian dan mengekstraksikan sumber daya mineral. Perhitungan basis depresi melibatkan perhitungan yang tepat untuk 3 jenis pengeluaran, yaitu biaya praeksplorasi, kedua ada biaya eksplorasi dan evaluasi, yang ketiga ada biaya pengembangan. Next. Pre-exploratory cost. Pengeluaran praeksplorasi adalah biaya yang dikeluarkan sebelum penurunan memperoleh hukum untuk melakukan eksplorasi di wilayah tertentu. Sebagai contoh, Royal Dutch Shell dapat melakukan pengujian seismik terhadap kemungkinan lokasi pengeboran minyak sebelum pengeluaran biaya eksplorasi. Biaya-biaya ini sering disebut sebagai biaya pencairan. Umumnya dianggap sebagai spekulatif dan dibebankan pada saat terjadinya. Next.
exploratory dan evaluation cost. Perusahaan memiliki pilihan terkait biaya E&E. Mereka dapat menghapus biaya-biaya ini sebagai yang terjadi atau mengkapitalisasikan biaya-biaya ini sambil menunggu evaluasi. Oleh karena itu, IFRS memberikan perusahaan dengan fleksibilitas tentang bagaimana perhitungan biaya E&E pada awal. Alasan fleksibilitas ini adalah karena akuntansi yang jenis pengeluarannya ini kontroversial. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Royal Dutch Shell sedang melakukan eksplorasi minyak dan menentukan bahwa area eksplorasi memiliki cadangan minyak. Oleh karena itu, perusahaan pengeboran secara sumur untuk menentukan jumlah-jumlah cadangan tersebut, sayangnya sumur dibor menghasilkan lubang yang kering. Artinya tidak ada cadangan yang ditentukan. Shell kemudian mengebor lebih banyak sumur dan menentukan beberapa cadangan minyak, tetapi beberapa lainnya adalah lubang kering. Pertanyaannya adalah, haruskah biaya lubang kering dikapitalisasikan, ataukah hanya biaya dari sumur yang menentukan cadangan saja yang dikapitalisasikan? Sumur yang menemukan cadangan yang harus dikapitalisasikan. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Tang, gue gak kuat, demi Allah sakit banget. Lo udah presentasi lanjutin. Ini cut ya. Cut di slide ini. Kok lu keluar aja dah, Pai, kayaknya, Pai. Pai, Ini udah aman semua. udah aman. Yaudah ntar editin. Iya. Oke, thanks. Bye. Bye, bitch. Selanjutnya saya akan meneruskan presentasi teman saya yang sebelumnya. Perusahaan membagi biaya pengembangan menjadi dua bagian. Yang pertama biaya peralatan berwujud dan yang kedua biaya pengembangan tidak berwujud. Biaya peralatan berwujud mencakup semua transportasi dan alat berat lainnya yang diperlukan untuk mengekstraksi sumber daya dan menyiapkannya untuk dipasarkan. Karena perusahaan dapat memindahkan alat berat dari suatu lokasi penggalian ke lokasi lainnya, perusahaan biasanya tidak memasukkan biaya peralatan berwujud ke dalam basis penipisan. Sebaliknya, mereka menggunakan biaya penyusunan terpisah untuk mengalokasikan biaya peralatan tersebut. Namun, beberapa aset berwujud, misalnya fondasi rig pengeboran, tidak dapat dipindahkan. Perusahaan mendepresiasi aset-aset ini selama masa manfaatnya atau selama sumber daya mana yang lebih pendek. Di sisi lain, biaya pengembangan tak berwujud adalah biaya pengeboran terowongan poros dan sumur. Biaya-biaya ini tidak memiliki karakteristik berwujud, tetapi diperlukan untuk produksi sumber daya mineral. Biaya pengembangan tak berwujud dianggap sebagai dari basis depresi. Write-off of resource cost. Setelah perusahaan menetapkan basis depresi, masalah selanjutnya adalah menentukan bagaimana mengalokasikan biaya sumber daya mineral ke dalam periode akuntansi. Biasanya perusahaan menghitung depresi sering disebut sebagai depresi biaya. Dengan metode unit produksi, pendekatan aktivitas, dengan demikian depresi merupakan fungsi dari jumlah unit yang diekstraksi selama periode tersebut. Dalam pendekatan ini, total biaya sumber daya mineral dikurangi nilai residu dibagi dengan jumlah unit yang diperkirakan ada dalam deposit sumber daya untuk mendapatkan biaya unit produk. Untuk menghitung depresi, biaya per unit kemudian dikalikan dengan jumlah unit yang diekstraksi. Sebagai contoh, Macleod SA memperoleh hak untuk menggunakan lahan seluas 1.000 hektar di Afrika Selatan
Untuk menambang perak, biaya sewa adalah 50.000 euro dan biaya eksplorasi terkait pada properti tersebut adalah 100.000 euro. Biaya pengembangan tak berwujud yang dikeluarkan untuk membuka tambang adalah sebesar 850.000 euro. Oleh karena itu, total biaya yang terkait dengan tambang sebelum ons perak pertama diekstraksi adalah 1 juta euro. Maklet memperkirakan bahwa tambang tersebut akan menghasilkan sekitar 100.000 ons perak. Total cost dikurang residual value total estimate units available sama dengan depletion cost per unit. Total cost dibagi residual value total estimated unit available sama dengan depreciation cost per unit. 1 juta dibagi 100.000 sama dengan 10 euro per ons. Jika McLeod mengekstrak 25.000 ons di tahun pertama, maka depresi untuk tahun tersebut adalah 250.000 euro. 25.000 euro ons dikali 10 euro. Ini mencatat depresi sebagai berikut. Inventory 250.000 di debit, accumulated depreciation-nya 250.000 di kredit. State of financial position presentation of mineral resource. Silver mine at cost 1 juta less accumulated depreciation 250.000 sama dengan 750.000 euro. Dalam laporan laba rugi, biaya penyusunan yang terkait dengan persediaan yang dijual merupakan bagian dari harga pokok penjualan. Maklet juga dapat melakukan penyusunan atas dasar unit produksi terhadap peralatan berwujud yang digunakan untuk mengekstraksi perak. Pendekatan ini sesuai jika dapat secara langsung menetapkan estimasi umur peralatan ke satu deposit sumber daya tertentu. Jika Maklet menggunakan peralatan pada lebih dari satu pekerjaan, metode alokasi biaya lain seperti metode penyusutan garis lurus atau dipercepat akan lebih sesuai. Estimating recoverable reserve. Terkadang perusahaan perlu mengubah estimasi cadangan yang dapat dipulihkan. Mereka melakukannya karena mereka memiliki informasi baru atau karena proses produksi yang lebih canggih telah tersedia. Sumber daya mineral seperti cadangan minyak dan gas serta beberapa logam langkah baru-baru ini memberikan tantangan terbesar. Estimasi cadangan ini sebagian besar hanya merupakan tembakan berdasarkan pengetahuan. 9 masalah ini sama dengan akuntansi untuk perubahan estimasi masa manfaat pabrik dan peralatan. Prosedurnya adalah dengan merevisi tingkat depresi secara prospektif. Perusahaan membagi biaya yang tersisa dengan estimasi baru dari cadangan yang dapat dipulihkan. Pendekatan ini memiliki banyak manfaat karena estimasi yang diperlukan sangat tidak pasti. Liquidating dividend. Sebuah perusahaan seringkali memiliki satu-satunya aset berupa properti yang tidak akan digunakan untuk mengekstraksi sumber daya mineral. Jika perusahaan tidak berharap untuk membeli properti tambahan, perusahaan dapat secara bertahap mendistribusikan kepada para pemegang saham investasi modal mereka dengan membayar dividen likuidasi, yaitu dividen yang lebih besar dari jumlah akumulasi laba bersih. Masalah akuntansi yang utama adalah membedakan antara dividen yang berupa pengembalian modal dan yang bukan. Karena dividen adalah pengembalian kontribusi awal investor, perusahaan yang menerbitkan dividen likuidasi harus mendebit agio saham biasa untuk bagian yang terkait dengan investasi awal. Alih-alih mendebit saldo laba, sebagai ilustrasi pada akhir tahun, Colahan Mining memiliki saldo laba ditahan sebesar 1.650.000. Akumulasi depresi atas properti mineral sebesar 2.100.000 dan premi saham sebesar 5.435.493 dengan direksi Calahan mengumumkan dividen sebesar 3 per lembar atas 1 juta lembar saham yang beredar Perusahaan mencatat dividen tunai sebesar 3 juta sebagai berikut. Retained earning 1.650.000 di debit, share premium ordinary di debit 1.350.000, cashnya di kredit 3 juta.
Kalian harus menginformasikan kepada para pemegang saham bahwa dividen sebesar 3 per saham mewakili 1,65 1.650.000 dibagi 1 juta saham. Per saham laba atas investasi dan 1,35 atau 1.350.000 dibagi 1 juta saham. Per saham di dividen likuidasi. Revaluation. Hingga saat ini kita telah mengasumsikan bahwa perusahaan menggunakan prinsip biaya historis untuk menilai aset berwujud yang berumur panjang setelah akuisisi. Namun perusahaan memiliki pilihan. Mereka dapat menilai aset-aset ini pada perolehan atau pada nilai wajar. Recognizing Revaluation. Network Rail atau GBR adalah contoh perusahaan yang memilih untuk menggunakan nilai wajar untuk memperhitungkan jaringan kereta api. Penggunaan nilai wajar menyebabkan peningkatan sebesar 4.289 juta pada aset berwujud berumur panjang. Ketika perusahaan memilih untuk menggunakan nilai wajar atas aset berwujud berumur panjang setelah akuisisi, perusahaan mencatat perubahan nilai wajar dengan menyesuaikan akun aset yang sesuai dan menetapkan keuntungan yang belum direalisasi atas aset berwujud berumur panjang yang direvaluasi. Keuntungan yang belum direalisasi ini sering disebut sebagai surplus revaluasi. Revaluasi land. Untuk mengilustrasikan revaluasi tanah, asumsikan bahwa Siemens Group DU membeli tanah seharga 1 juta pada tanggal 5 Januari 2019. Perusahaan memilih untuk menggunakan akuntansi revaluasi untuk tanah tersebut pada periode berikutnya. Pada tanggal 31 Desember 2019, nilai wajah tanah tersebut adalah 1.200.000. Jurang untuk mencatat tanah pada nilai wajar adalah sebagai berikut. Land 200.000, unreleased gain or revaluation land 200.000. Tanah tersebut dilaporkan pada laporan posisi keuangan sebesar 1.200.000 dan laba revaluasi tanah yang belum direalisasi menambah penghasilan komprehensif lain pada laporan laba rugi komprehensif sebagai tambahan. Jika ini adalah satu-satunya penyelesaian revaluasi, sampai saat ini laporan posisi keuangan melaporkan akumulasi pendapatan komprehensif lain sebesar 200.000. Revaluation depreciable asset. Untuk mengilustrasikan akuntansi untuk merevaluasi aset yang dapat disusutkan, asumsikan bahwa Lenovo Group atau CHN membeli peralatan seharga 500.000. Pada tanggal 2 Januari 2019, peralatan tersebut memiliki manfaat 5 tahun, disusutkan dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus, dan nilai residu 0. Lenovo memilih untuk menilai kembali peralatannya ke nilai wajar selama umur pemakaian. Lenovo mencatat beban penyusutan sebesar 100.000, 500.000 dibagi 5 pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut. Depreciation expense 100.000 di debit, accumulated depreciation equipment-nya di kredit 100.000. Setelah pencatatan ini, peralatan Lenovo memiliki nilai tercatat sebesar 400.000, 500.000 dikurang 100.000. Lenovo menerima penilaian independen untuk nilai wajar peralatan pada tanggal 31 Desember. 1. Mengurangi akumulasi penyusutan peralatan menjadi 0. 2. Mengurangi akun peralatan sebesar 40.000. Akun ini kemudian dilaporkan pada nilai wajarnya sebesar 460.000. 3. Mencatat laba yang belum direalisasi dari revaluasi peralatan sebesar selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat peralatan atau 60.000. 460.000 dikurang 400.000. Jurang untuk mencatat revaluasi ini pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut. Accumulated depreciation equipment-nya 100.000, equipment 140.000, unrealized gains on revaluation equipment-nya 60.000. Peralatan tersebut kini dilaporkan pada nilai wajarnya sebesar 460.000. 50.000 dikurang 40.000. 10.
Kenaikan nilai wajar sebesar 60.000 dilaporkan pada laporan laba rugi komprehensif sebagai pendapatan komprehensif lain. Selain itu, saldo akhir dilaporkan dalam akumulasi pendapatan komprehensif lain pada laporan posisi keuangan di bagian equity. Kemudian ada latihan soal S11.2, depreciation conceptual understanding. Has the company accurate plan asset at the beginning of year 1? The asset has an estimated service life of 5 years. An employee has prepared depreciation schedule for this asset using 3 different methods. To compare the result of using one method with the result of using other method, you are to assume that following schedule have been correctly prepared for this asset using one, the straight line method. Second, the sum of the years digit method, and third, the double declining balance method. Berapakah biaya yang diberikan bahwa total depresiasi untuk masing-masing metode selama 5 tahun adalah 45.000. Karena total depresiasi sama untuk 3 metode ini menunjukkan bahwa biaya aset tersebut adalah 45.000 yang merupakan jumlah yang dibayar di perusahaan untuk aset sebelum depresiasi. Yang B, berapa jumlah jika ada yang digunakan dalam perhitungan depresiasi untuk nilai rasio di aset ini. Metode garis lurus track line depresiasi tahun adalah 9.000 selama 5 tahun yang berjumlah total 45.000. Ini menunjukkan bahwa nilai residu atau nilai sisa adalah $0 karena depresiasi total sama dengan biaya aset tersebut. Metode jumlah tahun angka atau sum of the years digit, jumlah depresiasi dimulai tinggi dan menurun yang menunjukkan bahwa aset ini didepresiasi dengan agresif di awal masa manfaatnya. Metode ini menerapkan nilai residu sebesar 0. Karena total depresiasi selama 5 tahun mencapai 45.000. Metode saldo menurun ganda atau double declining balance. Metode ini menghitung depresiasi berdasarkan 2 kali tingkat garis lurus yang diterapkan pada nilai buku pada awal tahun. Total depresiasi juga berjumlah 45.000 yang menunjukkan bahwa tidak ada nilai residu yang digunakan dalam perhitungan. Ya, C, metode mana yang akan menghasilkan biaya tertinggi terhadap pendapatan pada tahun pertama? Metode garis lurus beban depresiasi pada tahun pertama adalah 9.000. Metode jumlah tahun angka, beban depresi pada tahun 1 adalah 15.000. Metode saldo menurun ganda, beban depresiasi pada tahun 1 adalah 20.000. Karena metode saldo menurun ganda menghasilkan beban depresi yang lebih besar pada tahun pertama, maka metode ini menghasilkan biaya yang lebih tinggi terhadap pendapatan. Jadi, metode saldo menurun akan menghasilkan biaya yang lebih tinggi terhadap pendapatan tahun pertama. D. Metode mana yang paling tertinggi terhadap pada tahun keempat? Metode garis lurus pada tahun keempat 9.000. Metode jumlah tahun angka, beban depresiasi pada tahun 4 adalah 6.000. Metode saldo menurun ganda, beban depresiasi pada tahun 4 adalah 4.320. Metode garis lurus menghasilkan beban depresi yang tertinggi pada tahun 4 yaitu 9.000. Jawabannya, metode garis lurus akan menghasilkan biaya tertinggi terhadap pendapatan pada tahun 4. Metode mana yang akan menghasilkan nilai buku tertinggi untuk aset pada akhir tahun ketiga? Nilai buku dihitung dengan mengurangi depresiasi yang telah terjadi dari biaya awal aset. Metode garis lurus, total depresi pada akhir tahun 3 adalah 9.000 dikali 3 sama dengan 27.000. Nilai buku sama dengan 45.000 dikurang 27.000 sama dengan 18.000.
Metode jumlah tahun angka total depresi pada akhir tahun 3 adalah 15.000 ditambah 12.000 ditambah 9.000 sama dengan 36.000. Nilai buku 45.000 dikurang 36.000 sama dengan 9.000. Metode saldo menurun ganda, total depresiasi pada akhir tahun 3 adalah 20.000 ditambah 12.000 ditambah 7.200 sama dengan 39.200. Nilai buku sama dengan 45.000 dikurang 39.200 sama dengan 5.800. Metode garis lurus menghasilkan nilai buku tertinggi pada akhir tahun 3 yaitu 18.000. F. Jika aset dijual pada akhir tahun 3, metode mana yang menghasilkan keuntungan atau kerugian tertinggi pada penjualan aset? Keuntungan atau kerugian dari penjualan dihitung dengan mengurangi nilai buku pada saat penjualan dari harga jual. Karena harga jual tidak diberikan, kita hanya membandingkan nilai buku. Yang pertama, metode garis lurus, nilai buku pada akhir tahun 3 adalah 18.000. Metode jumlah tahun angka, nilai buku pada akhir tahun 3 adalah 9.000. Metode saldo menurun ganda, nilai buku pada akhir tahun 3 adalah 5.800. Metode garis lurus menghasilkan nilai buku tertinggi pada akhir tahun 3 yang akan menghasilkan keuntungan atau kerugian yang lebih kecil jika aset dijual. Kemudian soal latihan P11.12. Kemudian penjelasan tentang pengujian penurunan nilai impairment menurut USGAAP. As indicated, impairment testing under USGAAP is a two-step process. Illustration GAAP 11.33 summarizes impairment measurement under USGAAP. The key distinction relative to IFRS relate to the use of a cash flow recovery test to determine if an impairment test should be performed. Also, USGAAP does not permit reversal of impairment losses for asset held for use. Di sini ada tabel recoverability test. Expected future undiscounted net cash flow less by carrying amount. Yang ke bawah no impairment, yang ke kanan yes impairment. Measurement of impairment loss. Yang ke bawah kiri asset hold for use. Yang pertama impairment loss excess of carrying amount over fair value. Yang kedua depreciation on new cost basis. Yang ketiga reversal of impairment loss not permit. Kemudian yang di impairment kanan, assets hold for disposal. Yang pertama impairment loss, excess of carrying amount over fair value less cost of disposal. Yang kedua no depreciation taken. Yang ketiga reversal of impairment loss permit. Pengujian penurunan nilai menurut US dapat dilakukan dengan relasi accepted accounting principle known as GAAP. Pengujian penurunan nilai mengikuti standar USGAAP adalah suatu proses yang terdiri dari 2 langkah. Proses ini dimanfaatkan untuk menilai apakah sebuah aset mengalami depresiasi dan jika iya, kemudian menghitung besarnya kerugian yang terjadi. Di sini akan kita bahas secara singkat tentang bagaimana prosesnya berjalan serta perbedaan utama dengan IFRS. Langkah pertama adalah melakukan uji daya pulih. Langkah awal adalah memutuskan apakah nilai tercatat suatu aset dapat direstorasi. Proses ini melibatkan perbandingan antara nilai aset yang tercatat dengan perkiraan aliran kas masa depan yang tidak diskontakan yang diharapkan dihasilkan oleh aset tersebut. Apabila nilai tercatat aset melebihi aliran kas masa depan aliran kas masa depan tanpa diskonto, aset dianggap mengalami depresiasi dan perlu dilakukan langkah 2. Apabila nilai tercatat aset tidak melebihi atau setara dengan arus kas masa depan tanpa diskonto, maka aset dianggap tidak
mengalami penurunan nilai, sehingga tidak perlu dilakukan tindakan tambahan. Tindakan ini menjamin bahwa penilaian penurunan nilai hanya dilakukan apabila terdapat petunjuk bahwa nilai suatu aset mungkin tidak dapat dipulihkan berdasarkan aliran kas yang diharapkan dari aset tersebut. Langkah kedua adalah mengukur kerugian akibat penurunan nilai. Bila langkah awal menunjukkan adanya penurunan nilai aset, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi kerugian yang terjadi akibat penurunan nilai tersebut. Pengukuran ini melibatkan perbandingan nilai tercatat aset dengan nilai wajar aset tersebut, yang biasanya ditentukan menggunakan aliran kas masa depan yang didiskontokan, harga pasar, atau metode penilaian lainnya. Kerugian akibat penurunan nilai adalah hasil dari mengurangi nilai tercatat aset dengan nilai wajar aset. Kerugian dari penurunan nilai aset tersebut diakui dalam neraca sehingga mengurangi nilai tercatat aset yang menjadi nilai yang sebenarnya. Perbedaan utama antara ISGAAP dan IFRS, uji aliran kas dapat digunakan untuk mempertimbangkan kebutuhan pengujian nilai hanya AS. Generally Accepted Accounting Principle. Menurut US, dalam GAAP, uji penurunan nilai pertama dilakukan dengan membandingkan aliran kas yang dihasilkan oleh aset di masa depan tanpa memperhitungkan diskonto dengan nilai tercatat aset tersebut. Ini dinamai sebagai uji pemilihan aliran kas. Di pihak lain, IFRS masyarakat pengujian penurunan nilai aset dengan membandingkan nilai aset langsung dengan total yang bisa dipulihkan atau recoverable amount. Total ini adalah nilai tertinggi antara nilai wajar yang dikurangi biaya penjualan dan nilai pakai. Yang mendasarinya adalah nilai sekarang dari aliran kas yang akan datang. Dengan perkataan lain, ISGAAP menggunakan pendekatan threshold approach dengan arus kas tak didiskontokan, sedangkan IFRS memanfaatkan pendekatan berbasis nilai wajar yang lebih luas pemulihan kehalang investasi. Berdasarkan US dalam prinsip akuntansi secara umum, kerugian penurunan nilai aset yang digunakan biasanya bersifat permanen. Meskipun nilai wajar aset tersebut dapat meningkatkan di kemudian hari, menurut standar IFRS, penyesuaian atas penurunan nilai dapat dikembalikan untuk aset yang digunakan, asal nilai yang bisa dipulihkan telah meningkat sejak terakhir kali digunakan pengujian penurunan nilai. Namun, pengembalian ini hanya terjadi ketika penjumlahnya cukup untuk mengembalikan nilai aset ke nilai awal sebelum mengalami penurunan. Setelah memperhitungkan depresiasi, penggunaan aliran kas yang didiskontokan. Menurut pihak dari Amerika Serikat, dalam langkah 1 uji daya pulih, GAAP menggunakan aliran kas yang tidak didiskontokan untuk menilai apakah perlu dilakukan untuk pengujian penurunan nilai. Apakah perlu dilakukan pengujian penurunan nilai? Hanya pada langkah 2, nilai wajar umumnya ditentukan dengan memperhitungkan aliran kas masa depan yang didiskontokan dipakai untuk menilai kerugian penurunan nilai. Menurut standar IFRS, pemakaian nilai value in use adalah konsep yang mengikutsertakan proyeksi arus kas di masa yang mendatang di diskonto, dan hal itu telah terintegrasi dalam mengevaluasi jumlah pemulihan yang mungkin dilakukan dalam pengujian penurunan nilai. Terima kasih. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.